Selamat malam pemirsa, penggunaan financial technology semakin dekat dengan masyarakat. Berbagai inovasi produk financial technology semakin marak, termasuk produk keuangan pinjaman online. Namun seiring maraknya pinjaman online, terjadi peningkatan penipuan investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan hingga Oktober 2021 telah menutup 4.906 pinjaman online ilegal. Untuk mengantisipasi jeratan pinjol ilegal, peningkatan literasi keuangan penting dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan mengenal produk keuangan. Tidak hanya itu, inklusi keuangan juga dibutuhkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan mengakses produk keuangan yang legal. Itulah topik Indonesia Forward malam ini bersama saya, Lucia Saharwi. Otoritas Jasa Keuangan menutup 151 pinjaman online ilegal pada Oktober lalu. Total pinjol ilegal yang ditutup OJK pada periode 2018 hingga 26 Oktober 2021 mencapai 4.906 perusahaan. OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan penutupan akses terhadap konten financial technology ilegal tersebut. Dikutip dari cnbcindonesia.com, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengungkapkan pinjol ilegal itu tersebar di sejumlah platform, mulai dari website, Google Play Store, situs file sharing, dan media sosial. Tidak hanya layanan pinjol ilegal, Kemkoninfo juga menerima laporan rekening yang terkait layanan pinjol ilegal yang mencapai 5.327 rekening pada Oktober 2021. Total laporan rekening yang masuk dalam daftar hitam Kemkoninfo mencapai 400.000 rekening. Untuk mendalami lebih lanjut terkait jeratan pinjol ilegal dan memberikan perspektif bagi masyarakat terkait produk financial technology, sudah terhubung secara virtual Bapak Sarjito, Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen, serta Bapak Kusriansah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Selamat malam Pak Sarjito dan juga Pak Kus. Selamat malam Lucia, Assalamualaikum dan Pak Heriansah. Ya, Waalaikumsalam, sehat-sehat semuanya ya Bapak-Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya ingin ke Pak Sarjito terlebih dahulu ya Pak. Satgas Waspada Investasi mencatat kerugian yang disebabkan investasi ilegal sepanjang 2020 ini mencapai 5,9 triliun. Ini meningkat dari tahun sebelumnya 4 triliun. Mengapa Pak investasi ilegal termasuk pinjaman online ini semakin marak? Baik, terima kasih Lucia dan pemirsa CNN Indonesia yang saya hormati. Bahwa sebenarnya ini kan sejalan dengan proses digitalisasi di semua sektor jasa keuangan dan di semua sektor kehidupan. Dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi ini kemudian diikuti juga dengan kejahatan di sektor jasa keuangan, termasuk hal-hal yang sifatnya yang disebut dengan waspada investasi atau investasi yang ilegal. Dan bahkan saya sendiri tiap hari selalu sampai hari ini lebih dari satu jenis-jenis penawaran produk bahkan oleh investasi yang dalam tanda petik legal dan bisa sangat menyesatkan, apalagi yang ilegal. Dengan demikian, dengan adanya COVID juga kebutuhan masyarakat akan sangat meningkat, banyak yang terpuruk bisnisnya dan juga ekonominya, terutama untuk pinjaman online. Dengan kemudahannya aplikasi mereka bisa melakukan akses dan memperoleh pinjaman yang sebenarnya di kemudian hari sangat merepotkan masyarakat. Ya, Pak Sarjito, sebenarnya apa sih ciri-ciri pinjaman online ilegal ini supaya masyarakat bisa tahu begitu? Sebenarnya ini sudah berkali-kali dalam banyak kesempatan tidak hanya OJK, tetapi seluruh lembaga jasa keuangan dan juga kementerian dan lembaga yang terkait selalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang paling sederhana adalah pertama, mereka tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Oleh karena itu di sini ada rekan saya dari pengurus pinjaman online atau peer to peer lending sebenarnya yang legal. Makanya saya anjurkan pertama cek dulu legalitasnya. Kemudian kalau tidak legal, pasti dia akan memberikan kemudahan penawaran yang sangat meyakinkan. Dan
ciri lainnya adalah ketika mereka menagih dengan cara-cara yang tidak patut, bahkan melanggar hukum. Saya kira sederhananya begitu saja. Oke, nah ada juga pinjol berizin kemudian terdaftar. Ini bedanya apa, Pak? Baik, jadi disebut terdaftar atau berizin, ini sebenarnya etape saja. Nantinya semua peer-to-peer lending yang ada di OJK harus dalam status berizin. Nah, oleh karena itu proses dari terdaftar dan berizin ini memerlukan waktu sampai OJK menjadi yakin bahwa perusahaan tersebut kredibel untuk melakukan peer-to-peer lending yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti tahapannya karena sekarang OJK juga dalam tanda petik melakukan moratorium, dengan demikian nanti daftar pinjaman online yang terdaftar di OJK bisa berkurang, tetapi untuk saat ini tidak bertambah gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Apa saja Pak langkah OJK dalam menangani persoalan pinjol ilegal ini? Apakah kemudian juga termasuk dalam menindak pinjol ilegal agar tidak merugikan masyarakat begitu? Baik, sekarang OJK sangat berbahagia dan saya kira termasuk rekan-rekan saya yang di peer-to-peer lending yang legal juga sangat berbahagia karena atas perintah Presiden sekarang Kepolisian Republik Indonesia sudah menindak pinjaman online yang ilegal ini dengan sangat represif dan saya bahkan dapat respon bahkan baru malam kemarin saya mendengarkan korban dari pinjol yang ilegal ini mereka bahkan tidak ditagih lagi. Bahkan tidak hanya satu orang tapi banyak orang yang tidak lagi ditagih, artinya mereka tidak lagi membayar dan itu sebenarnya tidak baik. Karena kami juga dapat laporan dari pinjol-pinjol yang legal, maaf saya pakai kata-kata pinjol, di peer-to-peer lending yang legal juga ada masyarakat yang nggak mau bayar. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi sekarang bersama-sama dengan seluruh anggotanya cukup represif, tidak hanya Kepolisian Republik Indonesia tetapi Bank Indonesia dan juga OJK dan Kominfo juga sangat membantu yang luar biasa selama ini. Sehingga semua teamwork bekerja dengan baik dan ini sudah kelihatan dan terasa sekali. Saya wawancara langsung dengan korban pinjol yang ilegal. Sekarang relatif sepi mereka melakukan cara-cara penagihan maupun penawaran yang selama ini sangat marak dan direspon oleh masyarakat. Yang sebenarnya tidak hanya soal literasi, tapi juga karena kebutuhan dan juga masyarakat juga tidak merasa tahu diri bahwa harusnya mereka mengerti terlebih dahulu untuk melakukan pinjaman ini akibatnya termasuk kontraknya seperti apa. Ya, mudah-mudahan dengan tindak tegas seperti ini bisa mengurangi munculnya lebih banyak lagi pinjol ilegal begitu ya Pak Sarjito. Kita ke Pak Kus. Pak Kus, kalau boleh tahu berapa jumlah pinjol resmi yang menjadi anggota AFPI sekarang ini? Ya, Lucia. Hari ini pinjol resmi ada 4 yang terdaftar dan berizin OJK. Ada 50 itu klaster masuk dalam klaster produktif, dia 40 diguna dan dari pemerintah. Jadi total yang terdaftar sebagai anggota API itu adalah 4 platform. API adalah asosiasi yang khusus jadi industri seluruh penyelenggara fintech dan atau pinjol yang daftar dan diawasi OJK. Ya. Oke, baik Pak Kus, kita harus break dulu karena ada sedikit masalah dengan audio. Kami akan kembali saat lagi, pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali. Ya, kembali lagi dalam dialog waspada jeratan pinjol ilegal bersama perwakilan dari OJK dan juga AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kita ke Pak Kus lagi. Pak Kus tadi sempat ada masalah audio, jadi saya ingin mengulangi lagi pertanyaan tadi. Berapa sebenarnya Pak jumlah
pinjol resmi yang menjadi anggota AFPI sekarang ini? Terima kasih Lucia. AFPI sebagai asosiasi resmi penyelenggara fintech pendanaan bersama Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai pinjol legal ya, pinjol legal itu kami memiliki 104 anggota terdiri dari 3 klaster pendanaan produktif, multiguna dan syariah. Lucia. Oke, kalau Anda melihat sekarang ini marak begitu ya banyak pinjol ilegal ini apa sebabnya Pak Kus? Ya, tentu kami prihatin dan sekaligus juga apresiasi ya kepada OJK dan juga kepada aparat kepolisian terkait dengan langkah-langkah yang sudah diambil terakhir. Namun memang pinjol ilegal ini terus marak, setidaknya itu ada 3 hal. Pertama karena memang untuk membuat aplikasi atau membuat website itu sangat mudah ya, developer itu canggih-canggih, kita punya developer yang canggih-canggih, yang pinter-pinter. Mudah sekali untuk membuat aplikasi. Begitu juga untuk posting pada seperti Google Play Store itu juga sangat mudah. Kemudian kedua, Indonesia sendiri sebagai negara emerging country ya, negara yang sedang berkembang, kita memiliki credit gap yang sangat tinggi. Ya, jadi berdasarkan data Bank Dunia, ada kebutuhan pendanaan UMKM sebesar 2.650 triliun per tahun. Lembaga keuangan konvensional seperti perbankan, multifinance, modal ventura itu berdasarkan dari Kementerian Perekonomian tahun lalu itu baru mengisi sekitar 1.000 triliun. Jadi ada gap sekitar 1.650 triliun per tahun. Nah ini gap ini begitu besar. Jadi kita mengapresiasi pemerintah dan OJK yang sudah memberikan satu clarity untuk beroperasinya pinjol legal terdaftar dan berizin OJK. Namun ternyata ada penumpang gelap ya. Penumpang gelap inilah yang kita namakan dengan pinjol ilegal. Kita juga sangat prihatin pinjol ilegal ini beroperasi dengan cara yang sangat tidak beretika penagihannya, mengenakan bunga yang tinggi dan juga menyebarkan data pribadi. Lucia. Ya, bagaimana supaya masyarakat bisa tahu dan terhindar dari jeratan pinjol ilegal ini, Pak Kus? Tentu saja kita punya agenda yang besar ya terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi masyarakat. Jadi Indonesia inklusi keuangan kita alhamdulillah sudah di angka 76% ya Pak Sarjito ya. Kemudian tapi kita memang masih punya challenge karena literasi keuangan masyarakat kita baru di angka 38%. Nah ini kita juga harus terus menerus ya. Kami juga bersama OJK ya dan juga berbagai lembaga kementerian terus melakukan, nggak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Baru juga Pak Sarjito kami baru pulang dari Malang mensosialisasikan fintech lending days dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa pinjol ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membantu keperluan usaha-usaha mikro, usaha kecil masyarakat. Sehingga ke depan kita harapkan usaha-usaha mikro ini betul-betul dapat melihat sebagai fintech pinjol terdaftar berizin OJK ini sebagai alternatif pendanaan yang dapat digunakan sebagai bagian dari keperluan hari-hari mereka dalam melakukan ekspansi pertumbuhan, mendukung pertumbuhan usaha dari usaha-usaha mikro kecil di Indonesia. Ya, Pak Kus, Anda sebagai dari AFPI sendiri begitu ya, bagaimana atau apa yang dilakukan AFPI sebagai bentuk pengawasan terhadap anggotanya? Ya, jadi kalau terhadap anggota kami terus disupervisi juga oleh OJK, kami itu memiliki yang namanya pedoman perilaku, Code of Conduct. Di situ ditetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anggota. Yang boleh dilakukan anggota tentu saja hal-hal yang sesuai dengan arahan dari regulasi, peraturan dan juga undang-undang. Termasuk juga hal-hal yang tidak boleh, terutama dalam 3 hal terkait. Kami dilarang, anggota kami itu melakukan praktek predatory lending. Praktek bunga yang sangat tinggi dan juga dengan bunga yang sangat tinggi ini seperti yang kita dengar, ada orang yang pinjam 3 juta, lalu dalam 3-4 bulan pinjamannya menjadi 30 atau 50 juta,
itu di fintech yang terdaftar berizin OJK tidak boleh, ya, karena kami hanya boleh maksimum mengenakan bunga, denda dan segala macam biaya itu maksimum 100% dari pinjaman. Jadi kalau di pinjol yang terdaftar berizin OJK, jika pinjaman 1 juta, seterlambat-lambatnya hanya boleh ditagihkan itu 2 juta. Nah, ini sebenarnya satu hal yang sangat ya peduli dan sangat concern dengan perlindungan konsumen. Dan itu yang menjadi praktek dari pinjol yang terdaftar dan berizin OJK. Ya. Kemudian kedua, kami terus melakukan sertifikasi kepada seluruh komisaris direksi, bahkan sampai ke tenaga penagihan. Manajer, tim leadernya itu semua kita sertifikasi agar mereka bertindak ya dalam melakukan penagihan itu menjunjung tinggi etika dan peraturan. Lucia. Ya, baik. Berarti salah satu hal yang harus dilihat masyarakat adalah ciri-cirinya adalah bila bunganya terlalu tinggi itu berarti salah satu ciri bahwa ini adalah pinjol ilegal begitu ya Pak Kus ya. Nah Pak Sarjito, Anda melihatnya bagaimana Pak? Dari Indeks Inklusi Keuangan tahun 2019, 76% ini meningkat dari 2016 sebesar 67,8%. Apakah ini berarti masyarakat semakin mudah mengakses berbagai produk dan layanan keuangan? Saya kira iya ya, terutama di adanya pandemi COVID-19 ini juga mendorong terutama inklusi keuangan luar biasa naik. Tetapi satu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kus juga bahwa saya kira memang persoalan ini di negara besar itu hampir saya tidak bisa melihat satu negara pun, negara besar bahkan negara maju pun yang literasinya lebih tinggi dari inklusinya. Nah ini namun demikian usaha-usaha OJK dan seluruh lembaga jasa keuangan terutama yang terkait dengan edukasi itu kita bersama-sama dan kementerian lembaga itu terus-menerus untuk mendorong agar gap antara literasi dan inklusi tidak terlalu jauh. Namun demikian kembali lagi bahwa soal yang pinjol ilegal ini menurut saya tidak hanya soal literasi. Soalnya ada keluhan juga dari pinjol-pinjol yang legal ini, anak-anak muda katanya banyak juga yang nggak bayar gitu di pinjol yang legal. Bahkan yang di ilegal yang seperti saya tadi sampaikan, hanya malam kemarin saya baru ngobrol dengan korban pinjol ilegal, teman-temannya semua nggak ada yang bayar gitu loh. Nah ini jangan jadi menjadi tren baru yang kemudian menerpa pinjol yang legal, peer-to-peer lending yang legal yang tadi disampaikan bahwa ini tujuannya adalah untuk membantu masyarakat karena tidak semua UMKM dan masyarakat itu bankable. Dan hal yang lebih penting lagi, edukasi dari OJK dan semua lembaga jasa keuangan termasuk pemerintah dan kementerian dan lembaga termasuk saudara saya dari Kepolisian Republik Indonesia, kalau kita tidak boleh meminjam untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif saja, tapi harus yang produktif. Dengan demikian ada kesadaran yang tidak hanya soal literasi, tetapi juga ada kesadaran moralitas dan tanggung jawab bahwa ketika saya meminjam itu juga harus saya berhitung. Jangan sampai penghasilan saya mohon maaf misalnya sebulan 1 juta atau 3 juta, kemudian saya pinjamnya 10 juta. Yang saya tahu atau sepatutnya tahu bahwa saya tidak akan mampu membayarnya. Ini yang terjadi di pinjol-pinjol ilegal. Karena di pinjol yang ilegal ini tidak ada seperti istilahnya kalau dulu BI checking atau OJK checking atau slip. Nah sekarang asosiasi punya hal tersebut sehingga tidak mungkin terjadi kalau pinjolnya itu legal, ada satu orang pinjam di 10 pinjol legal secara bersama-sama at the same day. Nah ini tidak mungkin terjadi, tetapi yang di illegal itu bisa. Dan menurut saya di era digital ini juga porsi buat para penjahat di sektor jasa keuangan juga sangat luas. Kalau dulu hanya di bumi, ini istilah saya, sekarang langit dan bumi. Dengan demikian bahkan orang-orang yang berpengetahuan dan cukup cerdik pandai pun setiap hari ditawari berbagai macam produk keuangan ataupun jenis-jenis investasi yang sebenarnya sangat menyesatkan. Yang ini tidak hanya ditawarkan oleh produk keuangan yang ilegal, tetapi kadang yang legal pun apabila tidak cukup hati-hati, yang tidak hanya yang berizin dari OJK, tapi dari lembaga jasa keuangan lain yang dalam otoritas lain. Oleh karena itu Satgas Waspada Investasi ingin hal ini tidak terjadi di masyarakat. Dengan demikian masyarakat terproteksi yang tadi disampaikan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat itu benar-benar kuat. Dan ini kita dorong literasinya, tapi kembali lagi soal moralitas, soal tanggung jawab itu menjadi sangat penting. Sehingga tidak terjadi karena mudah kemudian menjadi sangat abusif dan justru tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ya, bagaimana upaya OJK untuk merumuskan regulasi yang mengatur pinjaman online ini kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan segera kembali usai jeda berikut. Ya, kita masih membahas mengenai waspada jeratan pinjol ilegal bersama perwakilan dari OJK dan AFPI. Pak Sarjito, Pak, dari OJK sendiri bagaimana upaya OJK untuk merumuskan regulasi yang mengatur pinjaman online ini agar bisa menjaga salah satunya perlindungan data pribadi konsumen begitu? Baik, terima kasih. Sebagaimana kita semua mafhum bahwa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi masih dalam proses dan saya harap segera diundangkan. Namun demikian kembali lagi bahwa saya harus yakinkan kepada masyarakat dulu bahwa pertama pinjamlah di peer-to-peer lending yang legal. Jadi yang terdaftar dari OJK dan itu gampang sekali. Tinggal telepon ke 157. Jadi dengan demikian kita akan awasi peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin dari OJK ini dengan sangat baik dan sangat ketat. Dan mereka tentu akan semakin memperbaiki diri dan harapan saya dengan masyarakat tidak lagi berurusan dengan pinjol yang ilegal, yang pinjol-pinjol yang legal ini tentu akan menjadi jauh lebih produktif dan bunganya saya yakin juga akan makin rendah karena mereka akan membantu masyarakat tetapi tetap memperoleh untung dan OJK juga akan terus memperbaiki berdiskusi dengan mereka regulasinya agar tetap jalan dan govern tetap melindungi konsumen dan masyarakat. Ya, baik. Karena, terima kasih. Baik, Pak Kus, Anda melihat bagaimana fintech ke depan? Ya, Pak Kus, bisa mendengar saya? Ya, Lucia. Ya, kalau kita lihat tadi gambaran tentang credit gap di Indonesia yang sangat besar, kehadiran visi misi hadirnya fintech ini kan sebenarnya untuk membantu pendanaan dari usaha mikro kecil. Jadi kami berharap bahwa kehadiran fintech lending terdaftar berizin OJK ini ke depan semakin relevan dan semakin kuat dalam mendorong upaya pertumbuhan dari usaha mikro kecil di Indonesia. Karena dengan tumbuhnya usaha kecil mikro ini di Indonesia, kami yakin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga sekaligus akan meningkat. Lucia. Ya, baik. Terima kasih Pak Kusriansa dan juga Pak Sarjito untuk informasinya pada malam hari ini. Pemirsa, kita berharap memang dengan tegas dalam menindak pinjol ilegal ini juga bisa membuat masyarakat bisa merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan dalam jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Financial technology memudahkan masyarakat, kita berharap dalam mengakses produk keuangan nantinya pemirsa. Namun kemudian ini juga memiliki sisi yang lain, yakni marak penipuan menggunakan layanan pinjol ilegal. Demikian perbincangan kita dalam Indonesia Forward. Saya Lucia Sari undur diri, sampai jumpa.